Wow, kayaknya usai lebaran ini akan ada isu reshuffle ya. Nah, bahkan isu reshuffle Hasan Nasbi itu bahkan juga santer terdengar. Apalagi pada saat lalu ketika Hasan Nasbi mengomentari terkait teror kepala babi. Bahkan komentar dari Hasan Nasbi itu sangat di luar dugaan. Nah, bahkan menyebut dimasak saja. Dan bahkan itu menuai komentar yang beragam di kalangan masyarakat. Dan bahkan masyarakat mengecam ya, setidaknya statement Hasan Nasbi yang setidaknya menyepelekan teror terkait kepala babi tersebut. Nah, bahkan isu-isunya, wah, Hasan Nasbi akan direshuffle dan lain sebagainya. Nah, bahkan pada saat lalu itu juga membuktikan ya, seharusnya menjadi kepala komunikasi kepresidenan, istana, seharusnya bisa merangkul semuanya lah, tidak berat sebelah, seharusnya netral dan lain sebagainya. Tapi apa yang ditunjukkan kepada Hasan Nasbi, kepada para pengkritik dari pemerintahan misalkan, itu bahkan cenderung ya menyepelekan dan justru malah tidak diherokan dan lain sebagainya. Padahal menurut saya sih teror kepala babi itu wah bentuk teror yang sangat wow sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu misalkan bahkan sudah terjadi ya pada saat era Orde Baru yang lalu, dan saat ini ketika era reformasi ada teror seperti ini ya otomatis lah masyarakat langsung teringat pada saat yang lalu, pada saat era Orde Baru. Nah, tetapi respon dari Hasan Nasbi malah seperti ini. Ya, seharusnya respon Hasan Nasbi itu yang lebih elegan lah, yang lebih elegan. Kita cari pelakunya, tidak ada teror-teror seperti itu. Kita harus menjaga, menjunjung tinggi kebebasan pers dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga dari Noel sendiri pun juga mengkritik setidaknya pernyataan Hasan Nasbi. Ada apa ya? Apakah besok akan ada reshuffle, setidaknya penggantian dari kepala komunikasi ini? Ya, kita lihat saja besok lah. Tapi yang jelas saat ini isunya sangat santer sekali ya. Isu reshuffle terkait Hasan Nasbi dan Menteri Bidang Ekonomi layak diganti. Nah, ini dari Tribun News. Isu reshuffle kabinet usai lebaran. Hasan Nasbi dan Menteri Bidang Ekonomi dinilai layak diganti. Wah, menurut saya ditambah satu lagi lah, Menteri Desa lah, seharusnya juga layak di reshuffle ya. Setelah Lebaran 2025, isu reshuffle perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran kembali berhembus. Selain kinerja, komunikasi buruk para menteri dan pembantu Presiden Prabowo lainnya juga disorot. Dikonfirmasi soal itu, politikus PDIP Guntur Romli menilai perlunya Prabowo melihat catatan evaluasi para menteri dan kepala lembaga berdasarkan survei kepuasan publik atas kinerja pemerintah. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu Pak Prabowo itu berjanji ya setiap 6 bulan akan dievaluasi oleh para menteri-menterinya. Berarti kan ya masuk akal sekali, saat ini sudah 6 bulan ya. Dan menurut saya memang Pak Prabowo harus mengevaluasi lah kinerja para menteri-menterinya. Kinerjanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau tidak. Kalau kita lihat kan dilantik pada tanggal 20 Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, sudah 6 bulan. Artinya memang perlu ada evaluasi dan kinerja para menteri-menteri yang tidak sesuai dengan cita-cita Pak Prabowo seharusnya memang harus diganti ya. Evaluasi kabinet, saya kira Presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program Presiden, tapi malah membuat pernyataan yang blunder, kata Guntur ketika dikonfirmasi pada 5 April. Menurut dia, hasil survei bisa terlihat menteri-menteri yang dianggap rakyat tidak bisa menjalankan program dan malah membuat blunder. Guntur mencontohkan blunder yang dilakukan oleh komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi saat menanggapi teror kepala babi. Dia berpendapat pejabat yang kerap blunder dalam berkomunikasi ke publik layak dicopot, harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers, ujar dia. Dan Menteri Bidang Ekonomi yang mengemuka akhir-akhir juga tak luput dari perhatian publik. Nilai tukar rupiah yang terus melemah dan IHSG yang anjlok beberapa waktu lalu juga jadi sorotan, apalagi saat ini tengah perang dagang global setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif impor yang sangat tinggi, sehingga diperlukan menteri-menteri bidang ekonomi yang solid. Karena itu Guntur mendorong Prabowo mengevaluasi menteri-menteri di bidang ekonomi. Salah satu indikator adalah memburuknya ekonomi dalam beberapa bulan terakhir. Ini terkait juga dengan kinerja kabinet
di bidang ekonomi, kata Guntur. Guntur menyoroti rangkap jabatan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani sebagai Chief Executive Officer Danantara. Rangkap jabatan Rosan ini diyakini membingungkan publik dan pelaku ekonomi karena Rosan bertindak sebagai regulator dan eksekutor, pemain bola sekaligus jadi wasit, tutur Guntur Romli. Ya, seperti itulah. Jadi ada banyak menteri-menteri ya yang setidaknya pada saat lalu membuat blunder besar ya, seperti Hasan Nasbi, bahkan ya sangat menyepelekan ya setidaknya teror kepala babi. Nah, apakah Hasan Nasbi akan terkena reshuffle pada setelah Lebaran besok? Kita tunggu saja lah, karena isu-isunya sangat santer sekali ya. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Hasan Nasbi ini menurut saya sangat fatal sekali, sangat fatal. Karena Hasan Nasbi menjabat sebagai kepala komunikasi, seharusnya bisa menjaga komunikasinya dengan baik ke masyarakat. Karena itu Hasan Nasbi menjadi penengah lah. Jadi pada saat lalu sungguh di luar dugaan sekali komentar dari Hasan Nasbi ya. Seharusnya Hasan Nasbi itu ya, mengingat dia adalah kepala komunikasi kepresidenan istana, seharusnya Hasan Nasbi itu bersikap netral, tidak berat sebelah, dan seharusnya bisa merangkul semua media-media, semua masyarakat lah. Walaupun yang sering mengkritik, walaupun yang pendukung pemerintah, seharusnya diperlakukan dengan sama dan juga adil, seharusnya seperti itu. Nah, ini dari komentar Reformasi. Wah, bahkan juga menyertakan sebuah screenshot dari tweetan dari Hasan Nasbi ya. Rekam jejaknya lebih buruk lagi. Tweetnya tentang Presiden Prabowo ada yang lebih buruk dari Fufafa, mau ditampilkan saja kurang pantas. Wah, ya memang dulu pengkritik-pengkritik Pak Prabowo Subianto saat ini sudah menjadi bagian dari pemerintahan ya. Ya seperti halnya PSI. PSI saat ini juga di dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Padahal pada saat lalu itu sangat konsisten sekali ya mengkritik apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Mengapa jubir istana yang seharusnya menjadi corong pertama perlindungan nilai-nilai konstitusi justru diremehkan intimidasi terhadap jurnalis? Bukannya ini adalah bukti konkret bahwa rezim tidak melihat ancaman terhadap pers sebagai ancaman terhadap demokrasi. Kapasitas buzzer dijadiin pejabat. Sungguh menyedihkan melihat jubir istana yang justru berkantor di jantung kekuasaan tidak memahami makna simbolik dari teror kepala babi. Ini bukanlah masalah kurang belajar public speaking, tapi justru menunjukkan ketidakmampuan membaca kedalaman krisis kebebasan pers. Belum siap jadi pejabat ya begitu. Mungkin 30% omongan pejabat pemerintah Prabowo semuanya rendah public speakingnya. Ya seharusnya memang ada tes ya, menjadi menteri, menjadi apapun ya. Ya walaupun pada saat lalu sudah mengikuti retreat dan lain sebagainya, tetapi ketika pekerjaan-pekerjaan di lapangan justru ya Anda tahu sendirilah, bahkan retreat pada saat lalu kayaknya tidak berpengaruh ya. Nah bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini, buntut respon teror kepala babi, Prabowo perlu evaluasi komprehensif Hasan Nasbi. Wah memang kayaknya akan ada pergantian ya ini ya kepala kantor komunikasi ya. Pernyataan kepala kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi soal teror kepala babi dimasak saja terhadap Tempo dikritik, sikap itu dinilai tidak menunjukkan empati terhadap kebebasan pers. Analis komunikasi politik founder lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio menyatakan pernyataan Hasan membuat kepemimpinannya layak dievaluasi secara komprehensif. Ketidakempatian itu dinilai telah menciptakan citra negatif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Hasan Nasbi itu layak di reshuffle atau diganti? Ya, kira-kira siapa penggantinya yang cocok ya? Tulis di kolom komentar.